Jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahul kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا
Sadaqallahul Azim. In your eyes, Ini siapa, Kek? Sena. Ini siapa, Kek? Nah, Rangga nih. Betul, Kek. Milka? Bukan. Malaika. Benar. Wah, Cahayu iki. Bella. reason to smile. Yesterday, today, tomorrow. Ini gimana? Ini aja. Bagusan kacamata ini. Biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Share with a smile you share. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Syekh Yusuf Al-Makassari Tuan Tak Salah Maka adalah ulama besar yang tiada bandingnya. Pada pertengahan abad 17 hingga awal abad ke-20, ulama yang lahir dari kerajaan Goa, Sulawesi Selatan kemudian mengorbit ke dunia internasional. Bukan hanya menjadi ulama yang paling berpengaruh, Syekh Yusuf juga seorang pahlawan, bahkan satu-satunya manusia dunia yang diangkat menjadi pahlawan nasional di dua negara berbeda. Menjadi pahlawan nasional di Indonesia tahun 1905 dan di Cape Town, Afrika Selatan atau Afrika Selatan menjadi pahlawan nasional tahun 2005. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf menjadi inspirator perjuangan rakyat Afrika Selatan melawan apartheid. Dipimpin Nelson Mandela sekaligus pembawa Islam pertama di Afrika Selatan. Syekh Yusuf diangkat sebagai pahlawan di dua negara. Jadi saya kira mungkin tidak ada atau saya tidak mengenal seorang yang diangkat di dua negara menjadi pahlawan nasional. Itu adalah Syekh Yusuf. Dia adalah pahlawan nasional di Afrika Selatan dan sekaligus menjadi pahlawan nasional di Indonesia. Syekh Yusuf juga menjadi manusia pertama di Nusantara yang melakukan perjalanan diaspora ke beberapa negara. Syekh Yusuf adalah seorang perintis yang di dalam bahasa Arab disebut as-sabiqun al-awwalun, perintis yang melakukan diaspora, perjalanan ke luar negeri yang pertama. Apa yang mendasari perjalanan Syekh Yusuf itu? Sebagai manusia pertama di Nusantara ini, di awal abad ke-17, rela meninggalkan tanah air Indonesia. Dia menelusuri sampai ke Asia, ke India, ke Yaman, sampai ke Haramain, lalu kemudian dia menuju ke Damaskus, dan dari Damaskus dalam salah satu episode atau salah satu versi sejarah dia sampai ke Rum. Rum itu adalah
daerah Turki sekarang. Perjalanan beliau itu selama 20 tahun sampai 28 tahun baru kembali ke tanah air. Itulah Syekh Yusuf. Perjalanan Syekh Yusuf meninggalkan Makassar dimulai tahun 1645. Kota pertama yang dituju adalah Banten. Selanjutnya dia berkeliling dunia. Pada tahun 1645, Syekh Yusuf meninggalkan Makassar. Dengan kapal dari Portugis, dia menuju Banten. Di sanalah dia bertemu dengan Sultan Agung Tirtayasa. Dan pertemuan itu di kelak kemudian hari menjadi sebuah persahabatan setelah Syekh Yusuf pulang dari perantauan ke luar negeri untuk menuntut ilmu pengetahuan, dan dia membantu di dalam melawan kolonial Belanda. Di Banten dia tidak lama, dia meneruskan perjalanan ke Aceh karena di sana ada Ar-Raniri. Dia pergi belajar dan ia belajar tarekat Qadiriyah di situ. Salah satu versi mengatakan bahwa Ar-Raniri itu sudah pulang ke Ranir di India, dan itulah yang menjadi nama UIN Aceh sekarang ini, UIN Ar-Raniri, sebagai orang yang berjasa di dalam menyebarkan juga dakwah Islam dalam bahasa Melayu. Jadi penyebar, sehingga bahasa Melayu itu meluas ke seluruh Nusantara adalah jasa dari Ar-Raniri. Salah satu versi dia tidak ketemu di situ, sehingga dia kejar ke India. Dari India dia bertemu, tetapi Syekh Yusuf ini selalu tidak puas dengan ilmunya itu. Dia melanjutkan perjalanan lagi ke Yaman. Di Yaman dia belajar tarekat Sattaria dari salah seorang syekh di sana. Dan dari situ dia tidak puas lagi, dia meneruskan perjalanan ke Haramain. Haramain itu yaitu Mekah dan Madinah. Di Mekah dia belajar. Setelah di Mekah dia ke Madinah, dan itu pun dia tidak puas. Lalu dia melanjutkan perjalanan ke Damaskus. Di sana dia belajar, dan di sana dia mendapatkan sebuah gelar tertinggi dalam bidang ilmu tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Hapuskan dendam, bersihkan hati, dan luruskan niat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami bekerja untuk menjaga keberlangsungan pasokan listrik ke seluruh pelanggan PLN sepanjang waktu, termasuk di bulan Ramadan ini. Karena kami memahami listrik untuk kemajuan dan kenyamanan hidup kita. Bu, maaf ya, Ayah belum bisa pulang. Selamat berbuka puasa ya. Semoga dengan kesempurnaan puasa
dan maksimalnya ibadah lainnya, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In your Ini siapa, Kek? Sena. Ini siapa, Kek? Nah, Rangga nih. Betul, Kek. Milka? Bukan. Malaika. Benar. Wah, Cahayu iki. Bella. Ini gimana? Ini aja. Bagusan kacamata ini. Biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. With a smile you share. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Sejarah tidak mencatat rinci berapa lama Syekh Yusuf melakukan perjalanan. Hanya diperkirakan berkisar 20 tahun hingga 28 tahun. Dia kembali ke tanah air dan salah satu versi mengatakan dia langsung ke goa. Tapi pada versi lain dia katakan dia tidak ke goa lagi, dia tinggal di Banteng membantu Sultan Agung Tirtayasa di sana dalam berjuang melawan Belanda. Seperti yang ditulis oleh penelitiannya Azumardi Azra, Profesor Azumardi Azra, bahwa dia tidak ke Makassar. Yang ke Makassar itu adalah ajaran-ajaran beliau. Tapi yang ke Makassar mengatakan, bu, iya itu ada disebutkan di dalam Lontra. Ketika dia datang, dia kaget melihat Makassar, bukan lagi Makassar seperti dulu. Di Makassar sudah banyak hal-hal yang perilaku yang bertentangan dengan agama. Di Makassar sudah banyak orang peminum ballo. Di Makassar sudah banyak orang sabun ayam, sudah banyak orang penjudi. Lalu Syekh Yusuf meminta kepada Sultan, coba dihilangkan semua ini kalau mau selamat. Tapi Sultan mengatakan begini, kalau itu dihilangkan, maka tentara kita tidak akan kuat kalau dia tidak minum ballo. Kalau itu dihilangkan, maka kekayaan negara ini, kekayaan kerajaan ini akan berkurang kalau tidak ada lagi orang yang berjudi, orang yang sabun ayam. Lalu Syekh Yusuf dalam sejarah itu dikatakan sedikit kecewa yang menyebabkan dia harus pulang kembali ke Banten. Lalu dia mengambil kafur dan kafur itu lalu diremuk kafur itu. Bahwa Makassar suatu ketika akan remuk seperti remuknya kafur ini. Dan ternyata di kemudian hari Makassar dikalahkan oleh POC dengan perjanjian bunganya. Syekh Yusuf kemudian hijrah ke Banten. Di sana dia menjadi mufti kerajaan Banten dan memimpin pasukan 4.000 tentara untuk melawan penjajah Belanda setelah Sultan Agung Tirtayasa meninggal. Nanti dikalahkan menurut Van Hoff dari Belanda setelah salah seorang berusaha mengelabui Syekh Yusuf dengan memakai pakaian Arab, dan disitulah Syekh Yusuf ditangkap lalu dibawa ke Batavia, dan penangkapannya itu membuat geger orang-orang Bugis dan Makassar karena kekhawatiran orang Belanda jangan sampai ini bisa muncul pemberontakan yang pada akhirnya diusahakan Syekh Yusuf harus meninggalkan negeri ini. Maka ke Ceylon dia ke Ceylon tahun 1686. Dia berangkat ke sana.
Waktu dia ke sana, dia bersama-sama dengan istrinya, dengan pembantunya. Tapi di sana ternyata dia menemukan momen yang sangat bagus dengan menulis buku. Jadi di sini dia menulis buku. Dan tulisan-tulisannya itu lalu selalu dikirim ke Nusantara. Akhirnya Belanda khawatir lagi. Dia khawatir jangan sampai memberikan pengaruh lagi ke Nusantara. Karena itu dipikirkan setelah 10 tahun, kurang lebih 10 tahun, di Ceylon, dia dikirim kemudian ke Afrika Selatan, ke Saint-Fleet. Di Saint-Fleet itu ada daerah pertanian, di situ ditaruh. Dan lalu kemudian dialah orang pertama yang membawa Islam ke Afrika Selatan, sehingga dikatakan bahwa Islam belum ada sebelumnya. Dan perkampungannya sekarang itu tetap disebut Perkampungan Makassar di Afrika Selatan. Syekh Yusuf wafat di Afrika Selatan pada 23 Mei 1699 dalam usia 73 tahun. Meninggalnya itu sampai terdengar ke Nusantara. Sultan ketika itu di Goa adalah Sultan Abdul Jalil. Waktu dia mendengarkan, langsung membuat surat kepada pemerintah kolonial Belanda bahwa tolong jasadnya dikembalikan ke Indonesia. Maka dikirimlah utusan ke sana. Tahun 1700, di awal abad ke-18, dikirim ke sana. Dan negosiasinya itu begitu lama untuk bisa dibawa mayatnya ke Indonesia, ke Nusantara, karena orang-orang dari Afrika Selatan juga tidak mau memberikan itu. Tetapi lalu kemudian terjadi kompromi. Ada yang mengatakan dia bawa jarinya saja, dimasukkan dalam keranda. Ada yang mengatakan tidak, bahwa yang dibawa adalah tanah. Tanahnya itulah dibawa ke Nusantara itu. Ketika Syekh Yusuf meninggal dunia di Cape Town, Afrika Selatan tahun 1999, sampai diberitakan ke Goa, ke Banteng, bahkan ke Ceylon pun, atau sekarang yang namanya sekarang Sri Lanka, maka ada utusan Goa ke sana. Namanya Karembon Tunompo, ya, dengan rombongan meminta supaya jenazahnya Syekh Yusuf itu yang sudah dimakamkan 5 tahun, ya, supaya bisa saya bawa ke Sulawesi Selatan, ke Goa. Orang Banten juga minta, dan seterusnya. Konon orang Ceylon juga minta. Alasannya orang Goa di Goa lahir. Alasannya orang Banten di sana dia berjuang selama 16 tahun. 2 tahun melawan penjajah Belanda. Kemudian di Ceylon tempat pengungsian yang pertama selama 10 tahun di sana. Dan istrinya yang terakhir di sana. Karena Syekh Yusuf itu 9 kali nikah. Iya. Orang Afrika Selatan katanya di sini meninggal dunia. Terjadi tarik-menarik di mana Syekh Yusuf hendak dimakamkan. Saat itu Syekh Yusuf menunjukkan karomahnya. Jadi dipertentangkan, tidak boleh Syekh Yusuf mesti harus dimakamkan di sini. Ya. Tapi karena karomahnya Syekh Yusuf, secara legenda terdengar suaranya Syekh Yusuf. Wahai orang Goa maupun orang Banten dan orang Ceylon, apa saja yang diberikan kepadamu, bawa saja. Walaupun bukan aslinya, dari tulang belulang saya, kalau memang ada tulang saya, atau jenazah sapi yang masih utuh, tapi jangan bawa itu, karena tidak mungkin akan diperkenankan oleh orang Afrika Selatan. Apa saja diberikan padamu, dan masukkan ke dalam peti. Nanti di sana kalau
menjelma apa yang kau diberikan, baru kamu akan kuberikan saya. Jadi disepakati kalau saya Yusuf itu bercukur, itu selalu potongan gunting rambutnya itu disimpan di tempat tertentu. Kalau dia potong kukunya juga disimpan di tempat yang tertentu. Nah, jadi ini orang gua, lebih singkat saja diberikan ini potongan rambutnya. Sedangkan orang Banten diberikan potongan kukunya. Sedangkan orang Selo diberikan sorban yang tertua yang suka dipakai di masa hidupnya. Lebih singkat lagi sama-sama sampai di gua dibuka itu menjelma itu potongan rambut menjadi pasir, ada lagi penjelmaan lain, dan seterusnya terakhir menjelma sebagai jasadnya Yusuf utuh sebagaimana baru meninggal sesaat itu. Itu yang dipegang kami miliki. Jadi dimandikan, disalati dan seterusnya dengan upacara kebesaran. Dan itu dicatat dalam sejarah. Iya. Jadi itulah saya Yusuf. Jadi kalau bicara asli tentu orang Afrika Selatan mengatakan di sana aslinya. Tapi orang gua juga, orang Sulawesi Selatan juga mengatakan aslinya di sini. Karena walaupun dari potongan rambut tapi sudah menjelma seperti jasadnya si Yusuf. Dan seperti baru meninggal saat ini atau sekarang itu. Syekh Yusuf dimakamkan kembali di Lakiung Goa 6 April tahun 1705, 5 tahun lebih setelah dimakamkan di Afrika Selatan. Makamnya hingga kini banyak diziarahi. Dia dikenal memiliki banyak kekeramatan. Syekh Yusuf lahir di Istana Tallo 3 Juli 1626 dengan nama kecil Muhammad Yusuf. Dia keturunan bangsawan Makassar dari garis ibunya yang bernama Aminah binti Ahmad. Lebih dikenal Itubiani Daeng Kunjung. Ayahnya bernama Abdullah Khidir. Ini siapa, Kek? Sena. Ini siapa, Kek? Nah, Rangga nih. Betul, Kek. Milka? Bukan. Malaika. Benar. Wah, Cahayu iki. Bella. Ini gimana? Bagusan kacamata ini biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Hapuskan dendam, bersihkan hati dan luruskan niat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami bekerja untuk menjaga keberlangsungan pasokan listrik ke seluruh pelanggan PLN sepanjang waktu termasuk di bulan Ramadan ini. Karena kami memahami listrik untuk kemajuan dan kenyamanan hidup kita. Bu, maaf ya, Ayah belum bisa pulang. Selamat berbuka puasa ya. Semoga dengan kesempurnaan puasa dan maksimalnya ibadah lainnya, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi dia lahir di istana disebabkan karena dia memiliki akses masuk ke dalam istana karena ibu dari Syekh Yusuf itu adalah seorang bangsawan Moncong Loe, walaupun bapaknya luar biasa, orang biasa. Kemudian hidup di istana, di sana dia belajar agama. Sejak kecil dia sudah hafal Al-Quran, lalu dia kemudian belajar fikih, belajar tauhid dan seterusnya. Itulah yang menyebabkan dia bisa mengawini putri Raja Goa, Siti Daeng Risanga. Tetapi Syekh Yusuf ini nampaknya seorang yang ingin memberi pelajaran bahwa kalau mau tidak jadi ata, tidak jadi hamba, maka harus berjuang keras. Bagaimana caranya berjuang keras? Yaitu harus menuntut ilmu pengetahuan. Syekh Yusuf berkelana puluhan tahun demi memuaskan dahaga ilmu pengetahuannya. Ia memiliki banyak guru yang merupakan ulama berpengaruh termasuk di Mekah dan Madinah. Selanjutnya belajar dan mengajar di luar negeri selama kurang lebih 23 tahun. Di Banteng 16 tahun sebagai mufti kerajaan Banteng sekaligus penasihat sultan, dan ikut bersama berjuang melawan kolonial Belanda. Dan akhirnya diasingkan ke Ceylon 10 tahun. Kalau di Banteng selama 16 tahun, di Ceylon 10 tahun dalam pengasingan, dan dipindahkan pengasingannya ke Cape Town, Afrika Selatan selama 5 tahun. Syekh Yusuf mempelajari sedikitnya 18 tarekat. Dia adalah mahkota tarekat Khalwatiyah. Atas paham-paham yang diajarkannya, pengikutnya menyebutnya sebagai tarekat Yusufiyah atau Khalwatiyah Yusufiyah. Syekh Yusuf adalah salah seorang ulama Sunni bermadzhab Syafi'i, beraliran Asy'ariyah, berpaham tarekat Muktabarah, dan diakui sebagai mahkota Khalwatiyah, serta bergelar Qutbur Rabbani wal Arifin As-Samadani. Ijazah dan silsilah dari 5 tarekat yang diterima Syekh Yusuf Al-Makassari dari tahun 1640 sampai 1661. Yaitu pertama tarekat Qadiriyah dari Syekh Nuruddin Ar-Ramili. Yang kedua tarekat Naqsyabandiyah dari Syekh Abu Abdullah Muhammad Abdul Baqi Al-Misjaji An-Naqsyabandi di Duhita, Hadramaut, Yaman. Tarekat Ba'alawiyah dari Syekh Sayyid Ali Abu Bakar Az-Zabidi di Sabit, masih termasuk dalam negeri Yaman, hanya daerahnya yang berbeda dengan Nuhita. Yang keempat tarekat Satariyah dari Syekh Ibrahim Al-Qurani Al-Madani di Madinah. Yang kelima tarekat Khalwatiyah dari Syekh Abul Barakah Hayyub bin Ahmad bin Ayyub Al-Khalwati Al-Quraisy Al-Dimaski di Damaskus, Suriah. Dikatakan bahwa selain 5 tarekat tersebut di atas, ia juga telah mempelajari 13 tarekat baik. Syekh Yusuf bukan hanya seorang ulama.
Bukan hanya seorang pahlawan nasional, tapi dia juga seorang penulis. Syekh Yusuf bukan sekedar seorang ulama. Jadi beliau bisa dilihat dari banyak sisi. Bukan sekedar seorang ulama, tapi juga seorang penulis. Juga seorang pahlawan, juga seorang pejuang. Syekh Yusuf berjasa meninggalkan buku. Ada 23 buku yang sangat berharga yang ditinggalkan oleh beliau, yang saya ingin katakan, ulama Sulawesi Selatan mungkin tidak ada yang seperti itu sampai di pertengahan abad ke-20. Syekh Yusuf seorang ulama sufi waliullah yang secara kontekstual hingga kini masih hidup. Meskipun secara tekstual jasadnya sudah bergalang tanah. Hormati yang tua, hargai yang muda. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kumandang azan maghrib menandakan bahwa kita telah menang melawan hawa nafsu seharian. Kami, Ketua dan segenap anggota Iktawan DPRD Kota Makassar mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Saya mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadan bagi segenap umat Islam di Makassar dan di Indonesia pada umumnya. Semoga bulan Ramadan ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan maghfirah, rahmah, dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap dengan Ramadan tercipta karakter keislaman kita agar terbina jiwa insan yang peduli dengan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui zakat, infak, dan sedekah. Pastikan semangat Ramadan senantiasa terpatri di dalam hati dan selalu menyala dalam jiwa setiap saat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga prokes untuk keselamatan bersama. Selamat menanti waktu berbuka puasa. Kami keluarga besar Bosowa School Makassar mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan puasa telah tiba. Bulan suci yang penuh pengampunan. Bulan yang penuh maghfirah. Mungkin selama ini di antara kita ada salah dan hilaf. Waktunya kita saling memaafkan. Saya HM Nurdin Halid mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, tidak terasa kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Andi Sudiman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya umat muslim di Sulawesi Selatan, mari kita menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, berkah dan ampunan ini dengan sepenuh hati, dengan memperbanyak zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, serta memperbanyak membaca Al-Quran. Mari kita menjadikan bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini sebagai momentum yang tepat untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, sekaligus sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, olehnya kita jadikan Ramadan ini sebagai tempat untuk menjaga keimanan kita, menjaga juga kesehatan kita dengan asupan imun dan gizi serta mental kita yang lebih baik. Kita berharap Ramadan kali ini akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat mencapai derajat takwa. Selama kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Adi Rasid Ali, pimpinan DPRD Kota Makassar, dengan ini mengucapkan selamat menantikan berbuka puasa. Semoga di bulan yang suci ini kita semua diberikan rahmat, diberikan hidayah, dan tentunya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam bagi semua, salam untuk keluarga tak semua. Jaga kesehatan tak. Berbagilah makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa, maka puasamu akan terasa lebih bermakna. Saya Andi Suhada Saipele,
Wakil Ketua DPRD Kota Makassar mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Taburlah kebaikan kepada siapapun, insya Allah kebaikan akan datang menghampirinya. Surya turun ke peraduan, maghrib pun tiba di riasan. Tanda puasa wajib dibatalkan. Saya, Haji Andi Nurhaldi Nurin Halid, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Ramadan kali ini kita mendapatkan pahala, kedamaian, dan kebahagiaan yang melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba. Saatnya tepat mensucikan diri dari segala dosa. Mari kita sambut bulan Ramadan yang suci dengan kegembiraan dan hati yang bersih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Sehat ki selalu, peduli ki salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari sudah kita menahan lapar dan dahaga. Kini tibalah waktunya kita menantikan waktu berbuka puasa. Kami, keluarga besar PT Pegadaian Kanwil 6 Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا. ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي
حي على Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil khaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashul maqamal mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana telah Engkau janjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Celebes people yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Suatu ketika Syekh Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i pernah berpesan 3 pesan Imam Syafi'i kepada kita semua. Apa itu? Yang pertama, aqalun nas man taraka dunya liman taraka dunya qabla an tatruka. Manusia yang paling berakal, yang paling bagus cara berfikirnya, visioner, memandang ke depan, adalah manusia yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Kemudian yang kedua, wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu, dan membangun kuburannya sebelum ia memasukinya. Dan yang ketiga, warda rabbahu qabla ayyalqahu, dia mendapatkan ridho Tuhannya sebelum ia menemuinya. Apa makna daripada meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya? Apakah kita hidup dalam keadaan miskin saja, tidak usah ada uang, tidak usah ada rumah, tinggal di jalan, kemudian kita meninggal dunia? Bukan itu. Ataukah kita mencari cara supaya kita meninggal dunia sebelum kiamat? Bukan itu juga. Tapi makna daripada aqalun nas, manusia yang cerdas, kata Imam Syafi'i,